Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Buswitasari dengan NPM 237555075. Saya berasal dari kelas 5C Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Pertama, kita akan membahas pengertian akuntansi pemerintah, yaitu kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan entitas pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat dan transparan atas penggunaan dana publik yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi yang diambil oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara. Di sini juga ada aspek-aspek yang tercakup. Yang pertama, penganggaran, yang kedua, pelaksanaan, dan pelaporan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban dan data dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, latar belakang reformasi akuntansi pemerintah. Sebelum tahun 2003, sistem akuntansi masih tradisional dan berbasis kas dan single entry. Di tahun 2003 hingga 2004, lahirlah Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemendaraan Negara. Dan di tahun 2005 hingga sekarang, menggunakan basis akrual dan double entry sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Perubahan ini dilakukan agar laporan keuangan pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan daerah yang berlaku. Di sini juga ada standar akuntansi pemerintah. SAP adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. PP 71 tahun 2010 SAP terdiri atas 3 lampiran. Di lampiran pertama berisi berbasis akrual. Di lampiran kedua berisi berbasis kas dan menuju akrual. Dan di lampiran ketiga berisi proses penyusunan standar akuntansi pemerintah. Dengan adanya SAP ini, laporan keuangan pemerintah memiliki pedoman baku sehingga bisa dibandingkan antara periode maupun entitas. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan laporan keuangan daerah. Di sini pengertian laporan keuangan daerah sendiri yaitu menyediakan informasi keuangan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi yang rasional, menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu daerah dalam periode pelaporan. Di sini pun ada peran laporan keuangan daerah. Yang pertama sebagai penyedia informasi posisi keuangan daerah. Yang kedua adalah sebagai pembanding realisasi anggaran dengan rencana. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap aturan. Dan yang terakhir untuk mewujudkan akuntabilitas, manajemen yang baik, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Di sini pun ada tujuan dan siapa saja pengguna laporan keuangan daerah. Yang pertama, tujuan. Di sini laporan keuangan daerah bertujuan untuk menyajikan jumlah dan hasil penggunaan sumber daya. Yang kedua, menunjukkan bagaimana kegiatan pemerintah didanai. Dan yang ketiga, memberikan gambaran perubahan posisi keuangan daerah. Dan pengguna laporan keuangan daerah sendiri yang pertama ada masyarakat. Yang kedua, DPRD, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pemberi pinjaman, donatur, dan investor. Dan yang terakhir adalah pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Prinsip pemerintahan daerah. Kegunaan dari prinsip pemerintahan daerah sendiri ini untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Yang pertama ada basis akuntansi. Basis akuntansi ini digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual untuk pengakuan pendapatan beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua ada nilai historis. Nilai historis ini adalah berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang akan dibayar. Yang ketiga adalah realisasi.
yaitu pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Yang keempat ada substansi menguli bentuk formal, yang dimana prinsip ini sebagai informasi yang digunakan untuk menyajikan transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Yang kelima ada periodisitas, yaitu adalah kinerja entitas yang dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki. Yang kelima ada konsistensi, yaitu berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Yang ketujuh adalah pengungkapan lengkap, yaitu laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah penyajian wajar, yaitu adalah faktor pertimbangan sehat saat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang struktur laporan keuangan daerah. Di sini memiliki 7 komponen. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran yang berfungsi sebagai penyajian perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, dan transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih yang berfungsi sebagai pelaporan kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih selama periode pelaporan. Yang ketiga adalah laporan operasional yang berfungsi sebagai penunjuk seluruh kegiatan operasional entitas selama satu periode akuntansi. Yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas yang berfungsi sebagai penyajian informasi mengenai perubahan ekuitas awal dan ekuitas akhir periode pelaporan. Dan yang kelima ada neraca, berfungsi sebagai penyajian posisi keuangan pemerintah daerah pada satu titik waktu tertentu. Yang keenam ada laporan arus kas yang berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas entitas dalam satu periode akuntansi. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang berfungsi memberikan penjelasan rinci atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga laporan penggunaan keuangan dapat memahami lebih mendalam. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.